Selamat siang, kami dari kelompok 29 SIFHA. Kami akan mempresentasikan hasil analisis foraminifera kami. Yang pertama itu ada nama anggota kami, saya sendiri, Cornelius Widisoso, ada Nayula Faramilia, ada Arya Pramana Syaputra, ada Elsa Octavias Burutu. Selanjutnya di tujuan, yang pertama kami menentukan umur relatif dari suatu batuan biostratigrafi, menentukan perubahan lingkungan pengendapan purba. Yang ketiga, menentukan tahapan pengembangan geologi dan karakteristik sedimentasi suatu wilayah sepanjang waktu geologi. Selanjutnya ada latar belakang, analisis stratigrafi dan rekonstruksi sejarah. Pengendapan memerlukan penentuan umur relatif serta korelasi lapisan batuan yang akurat. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi mikropaleontologi dan biostratigrafi dengan memanfaatkan mikrofosil sebagai penentu umur dan korelasi batuan. Foraminifera pantonik digunakan sebagai fosil petunjuk karena persabarannya luas dan berevolusi dengan cepat. Sedangkan foraminifera bentonik itu berperan sebagai indikator lingkungan pengendapan dan paleobatimetrik. Oleh karena itu, biostratigrafi menjadi metode paling penting dalam korelasi stratigrafi, eksplorasi hidrokarbon, dan rekonstruksi evolusi cekungan sedimen. Selanjutnya di sini adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian kita itu ada di Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sungai Cipamingkis tersebut itu melintasi cekungan Bogor dan menjadi bagian dari formasi Cibulokan dan formasi Jatiluhur. Nah, di lokasi penelitian kita ini mendapatkan ada 3 STA dengan titik koordinat pertama itu di STA pertama itu di 726847 dan 92788581. Di STA kedua itu ada di 726871 dan 92786621. Dan yang terakhir itu di STA 3 itu kita mendapatkan koordinat yaitu 726899 dan 927865. Selanjutnya di sini ada geologi regional dari daerah penelitian kita. Nah, daerah penelitian kita itu termasuk cekungan Bogor dan batuan yang tersingkap dikorelasikan dengan formasi Cibulokan atau formasi Jatiluhur. Kemudian sedimentasi di cekungan busur belakang ini berlangsung sejak Miosen awal yang mengakibatkan penunjaman lempeng Indo-Australia dengan pengendapan batu pasir, kuarsa, batu gamping, napal, dan batu lempung pada lingkungan yang berkembang dari daratan hingga laut dangkal. Kemudian pada Miosen tengah hingga Miosen akhir terjadi perubahan fasies yang menunjukkan evolusi lingkungan pengendapan. Fase awal yang ditandai oleh pengendapan dalam yang didominasi oleh batu lanau dan batu pasir halus, kemudian berkembang menjadi sistem turbidit yang aktif akibat peningkatan aktivitas tektonik. Selanjutnya, pada Miosen akhir, lingkungan kembali mendangkal dengan berkembangnya endapan karbonat dan sedimen laut dangkal sebagai hasil pengisian cekungan dan pengangkatan regional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi umur dan lingkungan pengendapan pada KPS middle sampai top. Sini pada ST2 middle to top itu dengan koordinat 726871 dan ini 9278621. Sini terdapat keterangannya sekitar 1 meter sampai 7 meter itu terdapat batu lempung, lalu di antara 7 sampai 10 meter itu ada batu pasir, dan di antara 10 meter sampai 12 meter itu ada batu gamping. Nah, di sini ada ukuran butirnya. Lalu ini struktur sedimennya, yang pertama ada parallel bedding, sini juga parallel bedding, dan di sini geoturbasi. Lalu deskripsinya di sini yang batu lempung itu merupakan batu lempung karbonatan, memiliki warna abu-abu serta struktur paralel laminasi. Begitu juga yang ini, lempung ini. Lalu di sini ada batu pasir karbonatan memiliki warna abu-abu muda dengan ukuran butir kasar. Oke, selanjutnya yang batu gamping ini struktur sedimennya bioturbasi dengan deskripsi yaitu batu gamping dengan memiliki warna abu-abu muda serta memiliki tekstur yaitu gamping. Lalu di sini lingkungan pengendapannya yaitu deep marine, karena yang kita ketahui bahwa Sungai Cipamingkis
adalah Sungai Purba bekas laut dalam. Baik, selanjutnya di sini ada sejarah pengendapan, di mana secara keseluruhan urutan pengendapan ini merekam proses pendalaman lingkungan laut atau marine dipping yang berlangsung dari rentang waktu Miosen hingga masa Kikya atau Lisen. Yang pertama, fase awal Miosen. Berdasarkan data planktonik, sedimentasi dimulai pada Miosen awal, dan pada fase ini lingkungan pengendapan berada pada kedalaman neritik luar yang disediakan oleh kehadiran taxa bentonik seperti Amphistegina, Nodosaria, dan Lenticulina. Lalu yang kedua ada fase pendalaman atau Miosen tengah, terjadi pada perubahan lingkungan menjadi lebih dalam ke arah batial atas atau upper batial, dan didukung oleh kehadiran Orbulina yang spesifik pada Miosen tengah dan asosiasi fauna bentonik baru seperti Epistomina dan Hoeclinida serta Amolagena. Fase akhir atau Miosen akhir sampai sekarang atau Lisen didapat dari data planktonik menunjukkan keberlanjutan sedimentasi hingga zona N21 yang mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan laut dalam atau batial terus bertahan atau relatif stabil sejak Miosen tengah hingga Lisen. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian di Sungai Cipaminggis, Cekungan Bogor ini berfokus pada penentuan umur relatif batuan dan rekonstruksi lingkungan laut purba. Di sini kami mengintegrasikan analisis mikropaleontologi dan biostratigrafi dengan memanfaatkan foraminifera planktonik sebagai penentu umur dan foraminifera bentonik untuk mengukur paleobatimetrinya, serta regional lokasi yang masuk dalam formasi Cibulakan atau Jatiluhur merupakan cekungan busur belakang yang perkembangannya dipengaruhi oleh subduksi lempeng Indo-Australia sejak Miosen awal. Dari hasil analisis, wilayah ini merekam jejak pendalaman laut atau marine deepening yang sangat jelas dan konsisten, berawal dari lingkungan neritik luar pada fase awal, bergerak turun ke dalam batial atas pada Miosen tengah hingga akhirnya stabil di kondisi laut dalam atau batial sejak Miosen akhir hingga Lisen. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.